Abi Pun. Ya Pun. Ya, bersama saya lagi Novelia Yulsin Sanggem di program podcast Jawa Ekam. Kali ini kita ada di segmen politik, tapi politik dan pergerakan ya, karena di samping saya beliau ya bernama Badri. Ini memang sekarang sedang fokus di dunia politik, tapi berasal dari orang pergerakan. Beliau adalah Badri, Ketua DPW Prima Lampung. Apa kabar Bang? Baik. Baik, sehat? Alhamdulillah. Kantong? Masih buntu. Namanya rakyat biasa ya. Namanya rakyat biasa. Buntu itu adalah sebuah apa namanya? Kalau nggak buntu bukan rakyat biasa ya kayaknya. Tapi yakinlah di tengah kebuntuan pasti ada terang benderang. Oh ya, gimana nih? Apa kabar Prima? Sudah sebatas mana ini kita? Proses. Alhamdulillah Prima dalam sipol administrasi lolos ya. Nah, ini menuju tahapan verifikasi faktual. Ya mudah-mudahan Lampung paling terdepan lah, paling prima lah saat ini. Paling prima, wah, luar biasa. Ini sebagai mantan apa eksepnya ya? Sebagai kader dari yang pernah sekolah bersama beliau, mengucapkan selamat nih buat Partai Prima yang sudah lolos di verifikasi administrasi. Semoga terus lancar ya kan. Nanti kita caleg-calegnya kita siapkan dan gratis untuk yang mau nyalek di Prima di Jawa Ekam. Wah, iklan. Iklan. Kita bicara yang lagi viral ya Bang ya. Soal penangkapan rektor Unila yang hari ini kena OTT KPK. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut, saya memperkenalkan dulu advokasi yang sudah dilakukan oleh Om Badri ini di dalam dunia pendidikan. Dunia lainnya banyak, apalagi pedagang ya, apa namanya pedagang. Wah, ini luar biasa banyak sekali. Kalau di dunia pendidikan, beliau pernah mengadvokasi SDN 2 Palapa. Lalu ada SMK 9 Bandar Lampung, ada Universitas Megopak Tulang Bawang, dan hari ini bersama Sekretaris DPW Prima Lampung, Bang Dede Sulaiman, mengkoordinir persoalan komite yang ada di SMA dan SMK Sederajat. Ya, hari ini masih berjalan ya Bang yang Alhamdulillah SMA. Masih terus berjalan. Tetap semangat ya. Wah, alhamdulillah. Nah, artinya untuk pembicaraan soal pendidikan hari ini beliau punya kapasitas yang cukup lumayan untuk diajak berdiskusi persoalan pendidikan. Nih, menanggapi persoalan yang terjadi hari ini khususnya oleh Rektorat Unila, apa tanggapan Prima Lampung khususnya? Ya, saya melihat ini kan di tengah kemerdekaan yang telah usai ya, apalagi ada seorang bocah namanya Farel Prayoga bisa bernyanyi di istana dan presiden berpesan dia harus sekolah. Kata Pak Jokowi dia harus sekolah. Merinding ya dengarnya. Merinding dengarnya. Kenapa kita merinding? Karena kita tahu bukan rahasia umum lagi yang namanya pendidikan itu mahal. Generasi kita aset. Nah itulah. Makanya kalau Jokowi berpesan kepada Farel Prayoga dia harus sekolah tinggi bisa jadi dokter, kayaknya bagi rakyat biasa, bagi rakyat miskin itu nggak mampu dia bisa sekolah jadi dokter. Jika melihat saat ini suap menyuap jadi berita yang viral di negeri yang oligarki ini gitu. Karena nggak semua seberuntung Farel ya. Yang mungkin Farel beruntung ya dia akan sekolah atau ada yang fokus dengan seorang Farel Prayoga. Gimana dengan berjuta-juta generasi bangsa kita yang tidak terdetek oleh Pak Jokowi? Nah itu persoalan. Iya, menjadi persoalan ya. Bicara soal korupsi di dunia pendidikan, apakah ini viral ini adalah bagian baru ya dari korupsi yang ada di Indonesia, atau sebenarnya korupsi di dunia pendidikan ini sudah lama terjadi? Sebenarnya jika bicara korupsi sejak zaman Soeharto ya yang jadi presiden sampai detik ini yang namanya korupsi itu miris ya, nggak bisa hilang yang namanya korupsi. Kenapa? Karena sistem yang dibuat oleh rejim oligarki ini yang membuat korupsi itu nggak pernah hilang. Gitu loh. Jika
mestinya kita mengapresiasi tindakan KPK dalam membuka ya kan, menangkap. Tapi mau saya KPK itu bukan hanya universitas saja yang di OTT, karena hampir rata-rata dunia pendidikan itu dari tingkat SD sampai ke tingkat perguruan tinggi itu ada korupsinya. Oh, ada celah-celah korupsi itu Ada. Selain infrastruktur nih, dunia pendidikan pasti bicara infrastruktur, bicara bos ya, bicara itu memang ada celah-celah korupsinya. Selain itu apa sih yang bisa membuat SD, SMP, SMA ini juga ada korupsinya? Ya, Apa masih ada juga jual beli kursi juga di tingkatan SD, SMP, SMA? bukan jual beli kursi ya, tapi dia ya bentuk jual beli kursi di SMA dan SMK itu bukan rahasia umum lagi. Kalau anak pejabat bisa sekolah di SMA misalnya, itu pasti ada proses jual beli kursi. Iya. Gitu loh. Ada ya? Ada. Yang namanya komite sekolah. Ini kan Oh iya, komite. Itu ladang korupsi juga nggak itu? ladang korupsi Ladang korupsi sebenarnya ya? komite sekolah itu. Kenapa saya bilang ladang korupsi? Ya tidak ada yang namanya sekolah memungut biaya ya kan dengan alasan komite. Kalau dia orang yang itu ya, hampir rata-rata kami temukan itu orang-orang yang kena uang komite itu orang-orang yang susah, orang-orang yang tidak mampu, rakyat biasa gitu. Dipukul rata adalah Dipukul orang-orang rata. reguler ya. Nah ya itu yang Dianggap jadi yang reguler, persoalan. ya. Iya. Jadi kalau KPK mau menuntas korupsi jangan hanya perguruan tinggi saja, dari tingkatan SD sampai ke SMA itu dan SMK itu pasti ada yang namanya korupsi. Ada ya, ada. Sebenarnya SD, SMP, SMA ini kan kalau kita wajib belajar ya, 12 tahun ya. Betul. Wajib belajar 12 tahun. Apakah SPP yang dinamakan SPP itu sudah tidak ada? Atau Semestinya sebenarnya seperti ada? itu. Dalam Semestinya dunia pendidikan itu sebenarnya ada yang namanya anggaran untuk SPP yang ditarik dari sekolah untuk ini ya, wali ya, untuk murid-muridnya, atau sebenarnya sudah nggak ada itu? Sebenarnya ya sudah tidak ada semestinya. Karena kan Dialihkan wajib. dengan nama lain ya? Iya, semestinya kan yang namanya SPP sudah tidak ada lagi. Tapi dialihkan dengan nama lain yang namanya komite itu tadi. Dengan alasan lah, nah. inilah itulah ya. Iya. Nah, itu yang jadi persoalan. Makanya KPK ya dalam hal menangkap korupsi itu jangan apa ya? Jangan fokus hanya di di perguruan tinggi ya. Iya betul. Gitu. Oh, gitu. Ya, Bang Badri, kita bicara fokus karena hari ini advokasi prima adalah soal komite ya yang ada di SMA, SMK sederajat. Kronologisnya seperti apa sih pihak komite ini bisa ada celah korupsinya ada di mana? Itu mulai dari apa sih komite ini? Ya celahnya kalau kita ngeliat kan ada namanya Permendikbud ya, tahun PP 75 bahwa itu ada pengkondisian. Semestinya kan Pengkondisian. iya, semestinya kan harus melalui mekanisme musyawarah dan mufakat Iya. gitu. Tapi ini tidak, kelihatannya ada pengkondisian. Tapi memang ada musyawarah itu. Kalau nggak salah diundangin itu orang tua. Iya, tapi diundangi sudah ada formnya itu langsung sudah tanda tangan. Nah, ini jadi persoalan. Oh, udah langsung ada formnya. Iya. Ya namanya musyawarah kok tiba-tiba ada form ya. Nah, ini Ada jadi juga. persoalan gitu loh. Nah, kalau nggak salah di Permendikbud itu kalau urusan tanda tangan itu kan mengikat ya. Sebenarnya itu mengikat nggak sih uang komite itu? Sebenarnya tidak mengikat. Tidak boleh mengikat. Yang namanya uang komite itu tidak. Uang sumbangan. Ya sumbangan itu namanya sumbangan ya 100. Kita punya duit 1.000 ya 1.000 gitu loh. Punya duit 5.000 ya 5.000, nggak mengikat deh. Namanya sumbangan tidak mengikat. Oh, iya. Tapi di dalam form itu udah mengikat. Gitu Iya. loh yang jadi persoalan kan. Itu bahasa Bang Badri tadi dikondisikan Untuk diikat. Jadi wali murid itu dikondisikan untuk diikat. Ini yang mengikat ini kalau untuk ngomongin korupsi ya, ngomongin sistemnya, ini sebenarnya pihak sekolah atau sudah dikoordinir oleh, mohon maaf, mungkin yang lebih atas dinasnya mungkin. Karena Ya. kalau nggak salah semua sekolah loh kayak gitu. Ya, Sistem- ya bukan rahasia umum lagi yang seperti itu. Memang sudah dikondisikan. Sudah gitu. dikondisikan ya, tapi nggak tahu diduga. Dikondisikan oleh siapa juga kita belum tahu ya. Iya, kita nggak Oknum bisa ya? Oknum lah kita Oknum. bisa bilang gitu. Iya. Nah setelah diikat nih oleh pihak sekolah, apa salah satu lagi yang bentuk kecurangan itu yang Jadi, dilakukan sekolah? Pihak Ya. sekolah itu mengikat, tapi dia tidak tahu, ya kan? Tidak tahu bahwa wali murni punya hak tidak gitu kan? Dia disamain semuanya. Nah ini yang jadi persoalan. Iya.
Waktu kan? mengkoordinir uang komitenya itu, kan kalau dalam aturan tidak boleh pihak sekolah. Itu dilakukan oleh pihak sekolah kalau nggak salah bendaharanya ya. Iya. Kalau pantauan dari Prima seperti apa yang sudah yang terjadi di lapangan? Ya, Dari seperti pihak itu. komite atau dari pihak sekolah? Dari pihak sekolah langsung ke wali murid, langsung suruh tanda tangan, yang dikondisikan seperti itu. Nah, ada persoalan nih. Ternyata komite masyarakat kita atau murid-murid tidak mampu untuk membayar uang komite. Yang terjadi di sekolah itu apa, Bang? Ada penahanan ijazah. Penahanan ijazah. Sampai ke sana. Ada penahanan Sebenarnya ijazah, ya kan sampai ada berapa juta dia tidak bisa mampu bayar, padahal dia orang tidak mampu gitu. Ditahan ijazahnya tidak diberikan. Sementara itu kan pelanggaran HAM menurut kami. pelanggaran HAM ya. Pelanggaran HAM. Itu sebenarnya diperbolehkan nggak sih atau memang hak sekolah untuk menahan ijazah itu? Tidak dibolehkan yang Nggak namanya boleh ya? menahan ijazah Oh, itu nggak kan boleh, haknya Pak. siswa, nggak Iya. boleh. Menahan Kasihan, ijazah itu Pak. udah pelanggaran HAM. Iya, ada musyawarah mufakat lah. Dan itu bukan hutang ya sebenarnya. Bukan hutang. Masa kita nyumbang hutang? Ya kan? Betul. Ya, artinya kalau menurut Prima untuk dunia pendidikan ya, untuk menahan ijazah itu adalah sebuah kejahatan ya. Sebuah Pelanggaran HAM ya. pelanggaran HAM. Makanya saya sangat mengapresiasi KPK untuk melakukan OTT kepada perguruan tinggi. Namun Sangat sangat apresiasi lagi jika bisa sampai ke bawah-bawah, sampai ke Iya. SMA, SMK, sampai ke SMP ya kan. Kalau Karena saya- tidak menutup kemungkinan yang namanya korupsi itu sampai ke bawah. Iya, Bukan sampai hanya di ke perguruan bawah. tinggi. Benar. Kita kembali ke soal rektor Unila ini nih. Apa ada solusi atau apa ya pesan moral atau apa yang bisa disampaikan oleh Prima kepada Unila khususnya, berbenahkah atau seperti apa? Ya sebaiknya memang Universitas Unila yang sudah punya nama besar ini ya berbenah lah, karena yang namanya Universitas Lampung ini dari daerah-daerah, karena jarang yang namanya universitas negeri itu ada di setiap daerah. Saya kan pernah juga memperjuangkan bagaimana UMPTB Universitas Megapak Tulang Bawang itu jadi negeri, agar jangan sampai orang-orang kabupaten bisa harus melalui sekolah di daerah, agar ya banyaklah biaya-biaya jika orang rakyat yang keluar dari kabupaten harus cari kosan segala macam di yang sekolah. Artinya PR kita, terutama Gubernur Lampung lah ini ya, karena saya ngelihat Gubernur Lampung ini nggak ada tuh universitas yang di daerah-daerah, ya kan, yang negeri khususnya, bukan swasta. Kalau negeri kan dijamin oleh APBD gitu. Ya. Makanya ya pesan kita bagaimana universitas itu jangan hanya ada di Bandar Lampung. Bandar Lampung ya. Tapi memang rekomendasi untuk universitas ini bukan kewenangannya bukan ada di kementerian. Kementerian aktivitas, tapi merekomendasi ya. Ya, tapi gubernur bisa merekomendasikan atau bupatinya. Iya. Pakai perbub, peraturan bupati, apa syarat-syaratnya dipenuhi. Kayak UMPTB itu sudah memenuhi syarat kalau mau didukung ya kan. Cuman sampai saat ini Winarti yang kabarnya bupati yang oligarki nih, menurut saya bupati oligarki, dia nggak mampu UMPTB ini jadi universitas negeri, ya kan? Kira-kira ada di bagian mana sih yang membuat Bu Winarti ini kesulitan menjadikan UMPTB itu negeri? Ya mungkin warga Tulang Bawang nggak boleh dibuat cerdas ya. Oh iya. Karena gitu ya. kalau dia cerdas, yang namanya pabrik Rezim. gula ya kan, pabrik gula bisa hancur kali ya kan gitu. Ya. Oh, Jadi tidak oligarki ini lah yang dicerdaskan. membuat rakyat itu nggak boleh cerdas. Nah, yang kejadian Unila ini dengan jual beli kursi itu bagian dari tidak mencerdaskan generasi bangsa ya. Ya itu melanggar undang-undang Iya, dasar. akhirnya semua korupsi semua nanti. Betul. Lo gua masuk kuliah di korupsi, oh ini bayar kok. Iya kan? Ya harus berprestasi itu harus bayar. Iya, gitu. ya Harus udah. punya Ngapain gua- nilai yang tinggi itu harus bayar. Nah Iya. ini kan bahaya buat dunia pendidikan. Jangan bicara, oh universitas negeri harus ada di kabupaten kota, semuanya harus ada universitas negeri agar aksesnya nggak tersentral di Bandar Lampung. Ini jangan bicara sampai ke sana lah. Bicara universitas yang ada saat ini aja, yang di Bandar Lampung aja sudah komersialisasi di mana-mana. Yang namanya universitas swasta itu udah jamur.
menjamur tuh. Unilanya satu, universitas yang lain swasta semua, ada Umitra, ada Dharma Jaya, ada segala macam. Nah, sementara di situ ada kafe segala macam. Mestinya kalau dunia pendidikan ya nggak boleh dicampur adukan gitu, fokus aja. Kalau saya jadi gubernur Lampung, ya fokus aja. Dia namanya PU itu semuanya pendidikan, mau di SMP, mau di SMA di situ sentral. Jangan sampai ada mall, ada segala macam. Nah ini yang bahaya buat dunia pendidikan. Artinya menurut Om Bah ini dunia pendidikan tidak layak untuk dikomersialisasikan. Iya, itu yang jadi persoalan. Yang jadi PR kita ya di situ, komersialisasi pendidikan. Sudah itu tingkat apa ya? Kalau saya ngeliat kan, kalau saya jalan kaki, saya ini kan supir ya. Saya lihat ini kok mahasiswanya nongkrong-nongkrong di kafe-kafe ya, kayak mana nggak nongkrong di kafe-kafe. Kalau dunia pendidikannya nggak tersentralisir gitu loh. Kok kafe harus ada di sana, kok Ramayana harus ada di sekitar kampus, ya nggak boleh sebenarnya seperti itu. Iya, jadi memang ya harus ada aturan lah. Iya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan mahasiswanya juga ya, karena difasilitasi soal berbenah dengan Unila, lalu ada persoalan-persoalan yang KPK juga harus turun, bukan hanya di perguruan tinggi tapi sampai tingkatan sekolah pelajar juga. Nah, untuk kementeriannya nih, Kemendikbudnya yang memang bertanggung jawab atas dunia pendidikan ini seperti apa nih? Saran atau masukan buat Rezi? Ya, untuk saran ya, itu tadi kalau kementerian kan mestinya yang namanya pendidikan itu bukan hanya terpusat di kota saja, ya kan? Saran kita ya bagaimana kementerian pendidikan ini bisa sampai di pelosok-pelosok daerah, agar nggak ada yang namanya urban ya. Jadi orang kabupaten bisa urban untuk menumpuk di kota. Ini yang bahaya ya kan. Bahayanya apa? Ya pemborosan. Ya kalau orang kaya, kalau belajar nongkrongnya di kafe gimana ya kan? Gitu. Makanya pesan kita bagaimana nih? Ya seperti UMPTB lah. Bagaimana secepatnya itu jadi negeri. Gitu loh. Itu soal aturan maksudnya pengawasan di bidang yang sampai terjadinya korupsi ini kan ada ini. Kementerian ini gimana nih? Apa harus turun langsung mengawasi atau gimana? Iya, ya mestinya begitu. Memang tugas dia mengawasi itu. Atau malah jadi jangan kalau ada kisruh kayak gini baru dia turun langsung ke Unila. Atau itu menjadi bagian juga nggak? Ya, mungkin. Gitu. Kita nggak bisa karena kita lihat kalau udah ada rame-rame begini baru kementerian turun ke Unila. Tapi juga di Unila saja semuanya harus dilihat gitu loh. Iya, semua. Gitu. Dan bukan hanya di Lampung saya rasa. Iya. Ini Lampung lagi. Iya. Ya. Tapi saya rasa bukan hanya Lampung, tapi ini semua sudah menjadi seperti rahasia umum di Indonesia ya, khususnya ya. Bisa saja terjadi di daerah-daerah lain ya, provinsi-provinsi lain ya kan. Dan untuk sekolah, tingkatan sekolah juga bukan hanya di Lampung saya rasa yang memungut uang komite yang dikondisikan kalau iya. Memang sudah dikondisikan ini. Bang Badri ini kenal dengan Om Bah apa? Ombet. Apa itu? Coba cerita dulu sejarahnya itu. Ya Ombet itu ya kita dulu memang sering kalau nama lapangan ya. Nama lapangan tuh Ombet karena kita ada kenal anak seorang ibu-ibu, udah panggilnya Ombet aja biar dia terkenal. Oh, nama udara ya? Nama lapangan. Nama lapangannya. Oh, kalau nama udaranya Badri Proletar. Oh, Badri Proletar. Kalau nama resminya Badri SR. Sarjana Rakyat. Iya. SR itu dari mana itu? SR ya, inisiatif sendiri atau gimana? SR itu buatan kita sendiri. Buatan kita sendiri ya. Ini sarjana juga, tapi sarjana rakyat. Ya kan? Di lapangan itu mah udah S3. Profesor kalau di lapangan beliau ini. Titelnya aja ya. Secari kertasnya aja nggak ada yang melegalkan. Iya Bang, 8 orang yang kemarin sempat ditangkap ya, dan hari ini 4 orang ya, kalau nggak salah 4 orang yang ditetapkan tersangka. Pesan moral ya untuk mereka. Mereka ini kan tokoh-tokoh dunia pendidikan ini. Dimiskinkan. Iya, jadi untuk para korupsi itu jadi dimiskinkan hukumannya. Hukumannya dimiskinkan ya. Iya. Bisa miskinkan
hartanya Ya, disita? sita. Hartanya disita. Tugas KPK itu menyita ya, bukan tugas Bukan saya. tugas kita ya. Bukan tugas Tugas kita kita. nggak terdeteksi ya. Hmm. Dimiskinkan ya. Bagaimana caranya mereka yang korupsi itu ya dimiskinkan, dikembalikan hartanya buat negara. Ya, efek jerahnya adalah dimiskinkan. Iya. Ya. Bila perlu bangun lagi kampus-kampus yang katanya kampus merdeka. Iya, Katanya. Pesan moral dari Cawekam juga, semua orang punya kesalahan ya. Saya punya sahabat juga itu, sahabat kakak dan apa ya, luar biasa. Saya menghormati beliau yang hari ini juga mungkin apa namanya, kena musibah ya. Beliau ditangkap, saya ikut berduka. Mungkin kedepannya ini adalah bagian dari pembelajaran dan pendewasaan untuk kita sama-sama lebih membangun Lampung khususnya lebih maju dengan meniadakan korupsi. Lawan korupsi. Lawan korupsi. Iya. itu ini siapa itu? Kalau nggak salah, itu punya siapa ya? Ya, yang namanya korupsi harus dihentikan karena korupsi itu merugikan rakyat biasa, khususnya rakyat miskin. Apa ya? Jadi sama kayak orang miskin dilarang sakit ya? Iya, Jadi orang kayak- miskin tuh dilarang sekolah tinggi, bisa jadi dokter ya. Orang miskin dilarang sekolah negeri. Tinggi. Sekolah tinggi ya. Ya, karena Tolak korupsi, terima. hentikan korupsi. Hentikan korupsi. Gini apa gini? Hentikan korupsi. Hentikan korupsi. Oke, gitu aja Bang Badri. Terima kasih sudah bersedia ngobrol diskusi sedikit-sedikit, bincang-bincang dikit-dikit dengan Ketua DPW Prima Lampung. Semoga obrolan kali ini bisa bermanfaat. Amin. Dan kedepannya semua pihak, baik itu KPK, baik itu kementerian, bisa mengawasi dunia pendidikan kita agar lebih Baik. baik lagi. Semoga Prima sukses. Amin. Verifikasi faktualnya berjalan lancar. Apa yang dilakukan Bang Badri dan Bang Badri, apa yang dilakukan Bang Badri bersama kawan-kawan Prima Lampung mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya robbal alamin. Saya Novelia Yudhistin Sanggem bersama Badri. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.